Akhirnya saya baru pulang seminggu yang lalu ke sini. Alhamdulillah, berarti goal Mbak Usi dengan niatan sebelum kerja belum kembali ke Banjar berarti sudah goal ya. Iya. Oke, ini ceritanya mirip saya, Mbak. Benar, ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu sidang cerainya di pengadilan negeri apa pengadilan agama? Pengadilan negeri. Oh, pengadilan negeri. Ya. Berarti dulu Nasrani ya? Iya. Oke, sama seperti persis. Oh gitu. Jadi dulu tuh gini ceritanya. Dulu kan nakal ya, saya kan nakal. Jujur aja nih, kita kan maksudnya terbuka aja dong. Dulu kan saya nakal dalam artian bukan saya jual diri, enggak gitu. Kayak macam apa ya namanya anak kuliahan. terbawa arus gitu ya. Terus waktu saya kuliah semester 5, kalau nggak salah pas semester 4 gitu saya lupa. Itu saya hamil kan? Saya hamil nih. Keluarga saya kan nggak tahu kalau dia ini orang Kristen toh. Terus saya hamil nih, saya bilang gimana aku hamil gitu. Terus sama mantan suamiku dulu kita harus nikah gitu. Akhirnya kita nikah, diam-diam. Ketahuannya itu kalau nikah dinas kan harus ada SKCK semua orang tua ya. SKCK semua itu mutlak. Iya, semua gitu. Terus aku bikinkan semua terus pas mau nikah, itu kan proses nikah dinas juga agak lama ya, sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Itu baru orang tuaku tahu kalau dia orang Kristen gitu ya. Tapi mau gimana lagi kan udah sayanya udah hamil gitu, udah 2 bulan gitu ya. Padahal Allah punya rencana itu ketika Halo Mbak Usi. Pak Sani monitor. Halo. Sepertinya terputus ini jaringan. Iya. Itu masih mikrofonnya masih buka kok. Tapi suaranya hilang. Mbak Usi masih monitor? Oh, hilang. Nanti kembali lagi. Ya, oke. Di mute itu Mbak. Itu dibuka dulu mic-nya Mbak. Itu ada lagi mental. Iya, Pak. Mute-nya dibuka. Itu malah menutup. Open mic Mbak. Dipencet. Sudah bagus. Halo. Iya, barusan maaf. Ini lanjut. Ada konsumen saya telepon, mohon maaf. Lalu setelah itu tadi sampai mana ya Pak ya? Oh, sampai syukuran. Iya. Seminggu sebelum pemberkatan nikah tuh kan saya belum dibaptis. Kan saya sudah dibaptis nih. Hari kan saya nikah itu kan hari Rabu. Sementara saya sudah baptis itu kan waktu hari Minggunya. Nah, saya keguguran itu kan hari Sabtu. Jadi pas hari Senin, hari Senin saya keguguran. Jadi setelah saya dibaptis. Oh gitu. Ini saya potong dulu. Loh kok nggak ada pembelajaran proses pembaptisan? Kok langsung ya Mbak? Kok kilat ya? Kalau saya dulu hampir 3 bulan itu pembaptis proses pembelajaran dulu. Enggak, kalau saya enggak, karena posisinya dari dinasnya dia, dari kantornya dia itu ngasih surat rekomendasi bahwa kedua mempelai ini akan melangsungkan pernikahan setelah melakukan nikah dinas gitu Pak toh. Ya. Lalu tapi kan saya sudah terlanjur dibaptis, terus undangan juga kan sudah disebar ya. Jadi saya diam-diam dari keluarga saya bahwa saya sudah keguguran nih. Kan itu baru hamil 2 bulan, masih kecil gitu ya. Diam-diam. Akhirnya saya menikah sama dia. Memang orang tua marah lah, keluarga marah. Siapa sih yang nggak marah gitu ya. Tapi saya meyakinkan keluarga bahwa ini pilihanku gitu, ini pilihanku. Memang semuanya marah. Habis saya menikah, saya pindah ke Kompi. 2 hari setelah menikah saya pindah ke Kompi. Habis itu 2 bulan kemudian dia dinas luar.
Satgas ke Papua. Habis dari pulang dari Papua dia mengajukan pindah ke Ambon karena dia berpikir gini, kalau saya sama istri saya tetap di Jawa, otomatis imannya istri saya itu nggak akan tumbuh, katanya gitu menurut Gitu, ya. Akhirnya dia mengajukan ke pimpinan, ke dinas gitu, ke Brigip, ke semuanya pokoknya harus pindah ke Ambon gitu. Akhirnya saya pindah ke Ambon, sampai di Ambon ya Tuhan punya berencana lain juga. Allah malah nggak ngasih saya hamil sampai cerai gitu ya. Gitu. Sampai cerai itu memang kita belum punya anak gitu. Sampai sekarang, termasuk sampai sekarang. Iya, sampai sekarang tuh. Oh, gitu ya. Jadi 2018 itu cerai ya. Berarti mirip sekali Mbak dengan apa cerita Mbak Usi dengan saya, hampir mirip. Kalau saya gitu. Benar sama. Ini tadi nanti kita berlanjut, cuma ini saya sekilas dulu ya. Kalau saya dulu kan sama. Kalau saya menikah motivasinya saya keliru. Kelirunya gini, saya terpikat cewek cantik gitu aja sudah. Saya terpikat. Enggak, saya akui memang benar saya terpikat dan saya memutuskan untuk murtad tahun 2008. 1990. Saya married tahun 1990. Nah, itu sebelum proses menikah itu saya harus proses pembelajaran pembaptisan dulu. Jadi selama 3 bulan. Ya oke lah, saya karena saya mungkin mencintai istri saya waktu itu, saya menikah terus tanpa tapi dalam proses saya ke gereja Mbak ya, saya ke gereja itu karena apa ya namanya basic keimanan sudah matang, dalam arti kan gini. Kan kalau di misa saya kan Katolik, dulu Kristen Mbak Usi. Iya, saya Protestan. Protestan, saya Katolik. Jadi pada waktu saya misa di gereja itu kan begitu pastor menjelaskan tentang ketuhanan Yesus itu apa yang nggak bisa kalbu hati itu nggak bisa menerima gitu. Aku juga gitu kok. Jadi kayak kalau pendeta lagi menjelaskan itu memang aku ngerti maksudnya, memang tidak ada yang salah dengan apa yang dikhotbahkan pendeta gitu ya. Tapi hati saya itu nggak nerima, kayak apa sih gitu. Apa sih? Sama seperti, dan itu saya menikah selama 20 tahun, Mbak. 20 tahun, tapi ini cobaan Allah ya, walaupun apa namanya sakit bagi saya mengalami, mungkin kalau semua yang ada di sini mengalami mungkin nggak bisa menerima karena itu cobaan ujian yang bagi saya itu luar biasa. Jadi tahun 2008 istri saya kan di Yayasan Katolik di Semarang. Dia di apa namanya ya di sekolah gitu, sekolahan. Dia TU sekolahan. Itu jam 8 hari, saya ingat waktu itu masih hari Sabtu, jam 8 saya itu di bel suster kepala sekolah. Bapak, ini kok ibu kok belum sampai sekolahan, kenapa? Itu saya baru ngeh itu, ternyata setelah saya bel HP istri saya bel 2008 itu sampai sekarang nggak bisa dihubungi Mbak. Ya memang itu berat sekali, wah. Terus saya macam sampai 1 bulan saya lapor polisi, koran, terus radio, semua media saya masuki untuk menginformasikan tiba-tiba kok istri saya hilang gitu ya. Iya. Itu bagi saya kerja juga seperti orang gila lah. Kerja sepertinya nggak bernyawa, itu hanya badan saya kerja. Ya itu, tapi memang Allah memberi cobaan gitu. Tapi setelah saya renungkan apa ya namanya, ternyata setelah kejadian itu hikmahnya baru sekarang saya merasakan, Mbak. Ternyata Allah baru pun memberi ujian, tapi hikmah dari kejadian itu seperti yang saya rasakan sekarang. Tahun 2000
kalau saya enggak. Berarti setelah 1 tahun setelah istri saya hilang, saya karena tadi dalam berkecamuknya hati kan, pada waktu saya pernah kesaksian juga di sini di YouTube juga. Hanya kejadiannya sepele Mbak itu, karena ini maaf ya, hanya gara-gara kentut kan. Ini bukan karena pada waktu di misa di gereja duduk, tapi kan ada bau kentut kan berarti nggak nyaman kan. Saya berpikir ini tempat suci kok bau kentut kan. Iya. Itu tidak berhenti dari situ. Setelah habis sebelah kanan, yang kentut sebelah kiri lagi bau lagi. Waduh. Dan terus itu sudah berkecamuk itu hati, nggak nyaman dalam berdoa kan. Sejak itu ya, tapi kan prosesnya itu kejadiannya sebelum istri saya hilang kan. Cuma proses, tapi titik kulminasinya pada waktu istri saya itu ya sudah, kalau memang Allah memberi ini ya sudah, saya memutuskan untuk memeluk Islam. Dalam arti gini, saya sudah harus kalau sudah memutuskan hati, saya harus walaupun sudah tua. Waktu itu saya umur 45 Mbak. Muslim itu jadi, tapi saya sudah niat untuk belajar secara sepenuhnya. Jadi entah itu baca Al-Qur'an, ngaji yang lain, niat hati saya untuk belajar gitu. Karena kalau saya setengah-setengah, saya tetap goyah. Dan alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan teman-teman di sini yang secara ilmu saya nyaman gitu. Karena saya gini Mbak, berprinsip gini, saya katakanlah saya kumpul dengan penjual minyak wangi, dengan saya kumpul penjual minyak tanah kan berpengaruh Mbak. Ini analogi ya. Iya betul memang. Lah ya, makanya saya itu terus saya harus bergaul dengan waktu itu masih Zoom belum begitu ramai ya, masih hanya satu. Tadi saya sudah memasuki, terus banyak ilmu yang saya dapat, bahkan sampai sekarang pun saya ternyata setiap hari dalam pergaulan ya seperti inilah, pembicaraan ini banyak ilmu yang saya serap Mbak. Gitu. Iya. Oke, mungkin gantian dulu, silakan Mbak Usi, nanti kembali lagi ke saya. Silakan dilanjut lagi Mbak Usi. Oh iya, sebentar Pak Gana. Mungkin Pak Gana sekarang sudah berkeluarga lagi ya? Sudah menikah, sudah dapat orang Kendal ini Mas Arif. Oh gitu, iya. Makasih Pak Gana. Oh ya, belum sempat ceritain, nanti mengkacannya bersambung. Iya. Monggo Abah Nanto, Pak Suud. Silakan. Ya, silakan dilanjut. Aku lagi ngomong. Aku lagi iya. Lanjut aja. Oke. Iya. Silakan dilanjut Mbak Usi. Apa yang menjadi apa ya mungkin gejolak hati Mbak Usi? Gimana? Enggak apa-apa. Mungkin sedikit banyak kami teman-teman di sini bisa membantu. Dalam arti gini, membantu dalam arti banyak motivasi Mbak. Cuma gini Mbak, saya pernah sekali saya mencari Tuhan ya, bukan mencari siapa-siapa. Tuhan itu gimana sih mencari Tuhan? Ternyata setelah ini saya dapat dari ngaji juga kan makanya saya tadi sudah saya ceritakan kalau saya ngaji fokus gitu kan. Jadi saya dapat gini, untuk mencari Tuhan itu ternyata mudah sekali Mbak. Katakanlah ini analogi juga ya, analogi kalau ada jejak kaki kerbau, pasti barusan ada kerbau yang lewat kan Mbak, dipastikan begitu ya Mbak ya. Iya betul. Iya, begitu juga kalau ada jejak manusia, pasti ada jejak manusia yang barusan lewat. Nah ini alam dunia ini, bumi ini yang kita bicara tapi nggak ada suara. Ada suara. Bumi ini yang kita injak, ini berarti yang kita melayang nggak jatuh, terus nggak kemana-mana, masih tetap di posisinya dan bumi berputar pada porosnya. Ini siapa yang melakukan seperti ini kalau nggak Tuhan? Nah itu Mbak. Jadi saya ketemunya hanya itu dari analogi tadi, hanya dari jejak kaki kerbau tadi Mbak. Iya betul Pak Gandef, itu syahadat kita menyaksikan itu asyhadu alla ilaha illallah, itu menyaksikan apa yang Allah ciptakan. Jadi tidak harus dengan
agama sebelah harus Tuhan harus kelihatan, harus bisa diraba. Dengan kita menyaksikan alam ini, berarti kita bersaksi bahwa Tuhan itu memang ada. Kalau ada tai kerbau, otomatis kan ada kerbaunya. Begitu juga alam ini. Kita kan lebih percaya kepada sesuatu yang ada yang bisa menciptakan gitu. Jadi kalau alam ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, saya rasa itu tidak mungkin. Itulah mungkin orang-orang ateis itu begitu. Jadi dia mau menyaksikan alam ini, tapi dia tidak tahu siapa yang menciptakan alam ini. Makanya kita sebagai manusia itu hanya tinggal menyaksikan saja sebagai saksi bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah. Makanya dari itu konsep ketuhanan kita itu adalah yang paling valid gitu Pak Ganef. Ya. Kalau di tetangga sebelah kan Tuhan harus bisa diraba, harus bisa dipeluk, dicium. Dan di sini konsep ketuhanan kita kan yang paling valid. Faktanya begitu. Kalau apa itu Tuhan itu bisa dilihat, itu namanya bukan Tuhan. Allah itu Sang Maha Tunggal itu hanya ada satu-satunya di alam ini. Lah, terus bagaimana wujudnya? Ya cuma satu-satunya manusia ini belum bisa untuk melihat manusia sampai nanti untuk melihat Tuhan sampai nanti kiamat itu akan datang. Jadi begitu Pak Ganef, itu Tuhan ya, itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Begitulah. Ya katakanlah gini Mas Arif, Mbak Tulsi ya. Katakanlah kita melihat ciptaan Allah aja, melihat tuh ya. Kita nggak mampu, katakanlah ini praktek ya. Saya melihat ciptaan Allah tepat jam 12 siang, saya menatap matahari 1 menit. Saya nggak mampu, Mbak. Itu baru ciptaan Allah kan. Iya kan? Iya. Jadi nggak ada kemampuan kita untuk melihat ciptaan Allah dalam arti menatap matahari jam 12 siang dalam arti pas kondisi normal ya. Maksudnya pas terang itu nggak mampu. Atau mungkin kalau teman-teman yang lain kan kadang nggak bisa melihat udara itu kan apa namanya. Kan itu ciptaan. Tapi yang kita melihat mau natap matahari kelihatan tapi nggak mampu Mbak jam 12 siang. Karena memang keterbatasan apa ya indera kita. Ada tabir yang membatasi kita untuk bisa melihat Allah. Karena dalam Al-Quran sendiri jelas bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang ada di alam jagat ini. Jadi yang menyerupai apapun nggak ada. Bagaimana bentuknya ya kita belum tahu. Iya kan sudah jelas di surat Al-Ikhlas. Bagaimana wujud Allah itu adalah sifatnya wujud Allah itu harus ada begitu. Jadi kalau Allah itu bisa digambarkan seperti apalagi seperti makhluk ciptaannya, jelas itu bukan Allah. Makanya Pak itu Mbak Usi kalau saya rasa itu mendapat hidayah dari Allah itu sudah bagus sekali Pak. Karena begini Mbak Usi. Allah itu menciptakan hati kita itu sudah didesain sedemikian rupa bahwa hati kita, akal kita pasti itu akan menolak sesuatu yang mungkar dan pasti akan menerima dengan sesuatu yang hak itu. Jadi yang kebenaran itu adalah tentang masalah hak dan batil gitu. Jadi kalau hati kita itu sudah ada istilahnya menyanggah dengan halal ketuhanan itu sudah bagus sekali berarti Allah memberi hidayah kepada Mbak Usi gitu. Jadi cara kita bisa membaling yaitu hati kita itu Allah sudah mendesain kita bahwa hati kita itu oleh Allah itu dibuat mudah sekali untuk menerima kebenaran dan hati kita itu pasti akan janggal dengan apa yang kita berbuat bila itu salah. Contohnya, walaupun kita itu mungkin orang dipandang baik, tapi sering dermawan gitu ya, tapi dia mencuri, gitu, membunuh, gitu. Hati dia pasti berontak itu nengusi.
itulah desain untuk menerima kebenaran itu. Allah itu sudah mendesain kita untuk bisa menerima kebenaran dengan baik. Gitu Mbak Usi. Jadi mungkin yang menjadikan Mbak Usi itu ragu, mungkin bisa cerita di sini, mungkin bisa seperti kata Pak Banef tadi, kita bisa membantu sedikit Mbak Usi. Silahkan. Kalau saya sekarang itu gimana ya? Dibilang kalau ingat-ingat ya, pasti ingat yang kemarin-kemarin tuh pasti ingat karena saya belajar mendalami itu kan mendalami yang sebelah itu kan lama ya, hampir 8 tahun ya. Tapi memang nggak ada yang masuk di hati. Memang saya mengerti, tapi nggak ada yang masuk gitu, nggak ada yang kayak tep gitu kayak ke hati tuh harus gini, itu enggak. Terus pada saat saya yakinnya itu pada saat 2017 itu kan lagi goncang nih, pernikahan tuh lagi goncang banget, padahal udah kayak kasarannya sudah punya semuanya gitu ya, goncang banget. Terus saya bilang gini, Tuhan kalau memang Tuhan itu ada, ini 2017, Tuhan kalau memang Tuhan itu beneran ada, coba tunjukkan ke aku tuh harus lanjut pernikahan ini atau memang aku harus balik lagi ke Islam atau gimana? Kalau memang saya harus melanjutkan pernikahan ini, kasih buka hati saya supaya saya mengerti apa yang dijalani saya saat ini. Tapi kalau memang menurut Tuhan saya harus melepaskan pernikahan ini, kasih tunjuk ke saya apa yang harus saya perbuat. Itu 2017 saya kalau orang Kristen bilang bergumul terus, berdoa terus, tapi tidak pernah sholat dari 2010 itu. Berdoa terus. Nah, 2017 akhir barulah saya tahu bahwa suami saya pacaran dengan tetangga rumah. Kan saya memang tinggal di asrama, tapi saya sudah bangun rumah sendiri di kampungnya dia. Asrama, dari asrama ke rumahnya dia itu sekitar 30 menit. Jadi kita sudah punya rumah pribadi di kampungnya dia itu. Nah, 2017 akhir, saya baru tahu bahwa suami saya selingkuh dengan tetangga rumah saya yang rumah pribadi ini, samping rumah pas. Tapi saya pikir, nggak mungkin dong dia selingkuh, nggak mungkin dong dia udah bawa-bawa saya jauh-jauh gitu dari Jawa gitu ya. Saya pikir nggak mungkin itu ini hanya gosip. Terus saya bilang, Tuhan, 2017 akhir malam Natal itu saya berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, datang ke hati saya, tenangkan saya tuh. Saya bilang tenangkan saya supaya saya tahu gitu apa yang sebetulnya terjadi. Nah, di malam Natal itu tetap saya ya memang karena memang tidak sehati ya. Tanggal 25 Desembernya itu pas hari Natalnya, ada satu nenek-nenek datang ke rumah saya, dia cuma minta uang 10.000 ke saya untuk angkot. Dia bilang gini, Neng, lebih baik sekarang ke Latu Halat itu kampung rumahnya suami gitu ya. Kebetulan sehari itu saya Natalan di asrama. Sekarang ke sana. Aku bilang memangnya ada apa, ke sana aja. Nanti di sana Neng akan tahu jalan apa yang harus Neng ambil. Saya tidak pakai motor, tidak pakai mobil. Saya naik angkot, nggak tahu kenapa saya pengen naik angkot ke rumahnya dia itu, ke rumahnya kita ini. Ternyata suami saya lagi dengan perempuan di rumah itu. Lalu dari situ saya bilang ke dia, saya akan pulang. Dalam waktu dekat saya akan pulang. Terus dia bilang itu cuma teman, itu cuma saudara, itu cuma teman dan segala macam lah. Saya bilang dalam waktu dekat saya akan pulang. Saya kembali ke asrama, saya nggak nangis nggak apa, saya kembali ke asrama langsung saya pinjam tetangga punya mukena, terus saya berdoa, ya Allah, saya tidak syahadat, tidak apa, tapi saya langsung ambil mukena, saya sholat, nggak tahu sholat apa hari itu, saya lupa. Saya sholat, saya bilang, ya Allah, kalau memang saya harus cerai dengan kalau memang saya harus kembali dengan jalan ini, berikan jalan supaya saya bisa bercerai dengan suami saya. Akhirnya tanggal berapa Desember gitu ya, saya pulang ke Banjar sini,
saya ceritakan ke keluarga semuanya bahwa pernikahan saya gini-gini segala macam. Terus saya ngajak cerai suami saya, tapi suami saya bilang, oke, kita akan cerai, tapi kamu tidak akan dapat apa-apa dari pernikahan ini. Terus saya bilang, oke, enggak apa-apa. 1 lembar baju pun saya tidak ambil, enggak apa-apa. Yang penting kita bercerai. Akhirnya dari Banjar ini saya balik lagi ke Ambon, itu 2018, itu 2018 bulan Januari awal itu saya kembali ke Ambon. Akhirnya proses cerai. Itu. Iya. Masya Allah. Itu Mbak Usi sangat luar biasa ceritanya dalam apa ya, mendapatkan kebenaran itu luar biasa. Apapun alasannya, walaupun itu masalah asmara, suami, siapa tadi yang keluar? Oh iya, halo, sudah jelas suaranya ini? Sudah. Lanjut. Oh iya. Ya, walaupun alasannya itu masalah suami atau istri atau ekonomi atau apalah itu, bahwa itu menandakan itu sebenarnya kasih sayang Allah itu kepada kita itu sangat luar biasa. Karena di Islam itu nggak ada kebenaran seperti di Islam. Gitu, Mbak Usi. Jadi saya rasa itu Mbak Usi seharusnya merasa bersyukur di dunia ini, walaupun mungkin kehilangan suami atau harta benda atau apapun, tapi keimanan Mbak Usi sudah dikembalikan seperti semula, itu luar biasa. Karena kalau kita nanti meninggal itu harta benda, suami, anak itu nggak ada artinya, Mbak Usi. Benar itu Mbak Usi. Kalau boleh tahu Mbak Usi udah pernah syahadat? Udah syahadat lagi? Itu 2018. Jadi setelah resmi bercerai kan saya sudah bekerja tuh, sudah dapat kerja di itu saya kan orangnya suka maksudnya dalam artian suka gaulnya dengan laki-laki nih. Tapi itu jadi saudara lah, saya anggap saudara. Jadi abang ini ngajak saya, Neng harus ke masjid, harus baca syahadat. Oke, kita ke masjid baca syahadat. Jadi ada imam masjid di situ, ada saksi juga. Udah syahadat lagi. Itu 2018. Alhamdulillah. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Usi, jadi Mbak Usi itu kembali ke Islam itu masih ragu-ragu apa sudah mantap atau hanya karena maaf ya, mungkin balas dendam atau gimana Mbak Usi? Oh enggak dendam dong. Jadi kan kita memang dari kecil kan memang sudah tertanamnya kan Muslim ya. Jadi hatinya itu ketika ikut ke sebelah itu ya karena memang karena ikut dia. Jadi ketika lepas sama dia, ini agama saya memang bukan ini gitu. Tujuan saya bukan ini. Iya, Masya Allah, itu Mbak Usi luar biasa itu. Alhamdulillah Mbak Usi sudah kembali ke jalan yang benar. Itu di dunia ini sesuatu yang paling berharga itu adalah iman kita Mbak Usi. Jadi Mbak Usi sudah pernah kehilangan iman dan alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi. Diteruskan aja Mbak Usi. Insya Allah nanti Mbak Usi akan lebih baik lagi kehidupannya. Nggak ada yang lebih baik dari laboratorium ini. Baru ke sana. Apa Bunda Betty? Bunda Betty di mute dulu Bunda Betty. Ya, maaf. Oke, ini tambahan ya Mbak Usi ya, gini. Dulu waktu saya duduk di pada waktu ikut misa lah, duduk di bangku itu saya ada rasa ketakutan karena gini, yang saya sembah manusia, yang Yesus itu adalah ciptaan Allah. Terus saya berpikiran gini Mbak, kalau saya mati apa Yesus bisa menolong saya ya? Kan berarti kan Yesus aja punya Tuhan kan ya. Itu ada rasa ketakutan untuk terus terang untuk mati Mbak pada waktu itu, karena saya gini, usia saya pada waktu itu masih 45. Kalau saya mati saya masuk neraka selamanya kan. Saya masuk neraka dah. Sisa umur saya, katakanlah yang saya lalui dengan yang nanti kalau saya mati di neraka kan selamanya gitu loh. Nah itu makanya saya terus cepat-cepat itu setelah ada kasus saya tadi, saya memutuskan untuk
mualaf tahun 2009 dan sekarang ya katakanlah ya banyak di sini banyak belajar dengan teman-teman yang di sini, Mbak. Jadi setiap siang kami ngaji, ya kami masih dituntun, kami tidak malu walaupun dituntun dengan mas-mas ya, tapi kami nggak malu karena memang kami kenyataannya masih begitu, memang belum bisa. Jadi dan alhamdulillah sekarang katakanlah ya kami sekarang pun dicabut nyawa saya ikhlas siap, Mbak, gitu. Lain dengan dulu. Gitu. Kalau saya dulu gini, yang saya nggak mengerti itu dulu waktu di gereja gitu ya, kenapa saya ingin kembali ke agama semula gitu ya, itu nggak mengertinya gini, kan kalau di kita mah Tuhan itu Allah ya. Ya, kalau betul. Di sana mah ada bapak juga, ada anak. Terus saya berpikir gini, kok ada anaknya, kok ada bapaknya gitu. Kenapa mesti begitu? Jadi kayak macam enggak gimana ya? Susah diucapkan. Pokoknya pada hatinya menolak ya Mbak Usi ya. Iya, menolak. Gitu. Jadi enggak kok gini gitu, kok kenapa ya gini. Tapi kalau untuk sedekah, kalau memang untuk sedekah untuk memberi gitu, itu memang nyata ya, itu memang nyata sekali. Tapi kalau untuk masalah percaya Tuhan Yesus gitu, aku mah nggak percaya. Katanya kalau ada apa-apa teh, kalau sakit ada apa-apa teh, nggak usah ke dokter, berdoa saja. Tuhan Yesus itu kan dokter dari segala dokter gitu, ini segala macam. Aku mah nggak percaya, tetap aja kan memang kalau sakit harus berdoa minta ke Allah gitu. Tapi kan bukan berarti cukup dengan doa ya. Kita kan harus ikhtiar ya. Betul. Iya kan kita harus ikhtiar. Tapi mereka tuh enggak, katanya minum anggur. Terus saya bilang gini, kan ada 1 tahun 2 kali itu kan minum anggur ya Pak Ganep ya. Ya betul ya, benar. Itu, apa sih namanya itu saya lupa leh. Itu perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus iya. Anggur itu simbolis darah Yesus itu. Ya, aku nggak pernah ngambil anggur gini. Kenapa minum anggur sedangkan anggur itu kan haram? Saya bilang, betul. Tapi makanya saya selalu alasan gini, aku nggak bisa minum itu. Aku punya lambung, jadi aku minumnya air putih, kan suka disediain air putih dong. Air putih sama anggurnya kan Pak ya? Pasti Pak Ganep tahu. Saya ambil air putih. Kenapa gitu? Kenapa minum anggur sedangkan anggur kan haram ya. Iya. Simbol menurut mereka itu kalau minum anggur itu pembersihan dosa kah, bagaimana kah? Iya, luar biasa ini Mbak Usi. Allah itu masih menyayangi Mbak Usi sehingga Mbak Usi bisa kembali mendapatkan imannya lagi. Alhamdulillah. Harus banyak bersyukur Mbak Usi kepada Allah atas anugerah iman itu. Kalau konsep sedekah itu gini Mbak Usi, jadi mau dia kafir, mau dia nggak mau mengakui Allah itu, kalau dia berbuat baik sedekah kepada orang, itu balasannya ada Mbak Usi. Memang begitu. Betul, apalagi yang Muslim, apalagi dia seorang Muslim, itu kalau dia bersedekah itu pasti lebih banyak lagi. Sedangkan yang kafir aja dapat, apalagi yang Muslim. Gitu. Jadi gini Mbak Usi, kalau konsep keselamatan itu di Islam itu sangat jelas, bahkan sangat jelas sekali. Siapapun yang mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah sampai dia meninggal dan dia beriman bahwa Allah yang dia sembah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah sebagai nabinya, itu sebesar apapun dosanya asalkan tidak musyrik, surga Mbak Usi. Hanya itu aja, insya Allah itu surga. Jadi kata insya Allah itu bukan karena mudah-mudahan, bukan. Jadi penjabaran insya Allah itu bahwa kalau tidak atas izin Allah itu semuanya itu tidak mungkin. Misalkan ya, saya berjanji kepada Pak Ganep, insya Allah nanti saya jam 11 datang ke rumah Pak Ganep. Saya insya Allah itu bukan ragu-ragu atau apa itu namanya, saya istilahnya sembrono itu ya, bisa datang bisa tidak. Tapi maksud saya begini, kalau saya sudah mengucap insya Allah itu artinya bila Allah mengizinkan
Lah saya kan janji jam 11. Barangkali jam 10 saya meninggal dunia, mana bisa ya saya datang ke tempat makan ya gitu. Jadi insya Allah itu artinya kalau Allah mengizinkan. Jadi kalau saya tidak ada alasan yang apa itu bisa membatalkan saya pergi ke tempat makan, saya pasti datang. Di situ saya membawa nama Allah. Allah sebagai saksinya. Kalau tidak ada apa-apa, misalkan jam 10 saya meninggal, jam 11 saya kebetulan sakit atau alasan apapun yang mana saya tidak bisa datang ke tempat makan, itu kan berarti Allah mengizinkan misalkan saya sehat, saya ada waktu, ada kendaraan, ada ongkos untuk ke tempat Pak Ganep. Berarti kan Allah mengizinkan. Nah, itulah Mbak. Makna insya Allah itu adalah sebenarnya pasti gitu loh, atas izin Allah. Jadi Betul. memang konsep keselamatan di Islam itu jelas sekali. La ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang memegang kalimat tauhid itu sampai ajalnya, surga adalah tempatnya. Itu Mbak Usi. Jadi Mbak Usi walaupun pernah murtad, alhamdulillah sekarang sudah kembali kepada iman Islam. Istiqomah aja Mbak Usi. Insya Allah nanti lama-lama akan menemukan jalan yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Nanti pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Itu janji Allah itu tidak pernah ada yang meleset. Pasti itu dikasih Mbak Usi. Begitu Mbak Usi. Iya, betul. Jadi sekarang sudah berapa tahun ya Mbak Usi masuk Islam lagi? Saya dari 2018, 19, sekitar 3 tahun ada. Oh 3 tahun, iya ya alhamdulillah. Jadi Udah. selama dari 2018 awal itu saya enggak pulang sampai sekarang baru pulang ke Banjar. Iya. Katakanlah gini Mbak Usi, ini setelah saya ngaji saya dapat ilmu lagi. Jadi gini, kalimah la ilaha illallah itu katakanlah gunung Kelot lah katakanlah ya. Ditimbang dengan la ilaha illallah itu beratnya masih berat kalimat la ilaha illallah. Walaupun gunung Kelot itu emas loh Mbak. Iya. Gunung sebesar gitu emas masih makanya seperti ini, misalnya ini contoh ya, bukan contoh. Pak Ganep, misalnya kamu masuk Kristen, ya, kamu tak kasih mobil 5, motor 5, istri 5, udah itu kamu mau enggak? Oh saya sudah enggak, Mbak, sudah dengan keimanan Islam itu sudah alhamdulillah, apa ya namanya, tapi dengan syarat ya tetap melakukan kewajiban yang diperintahkan dan menjauhi larangannya ya. Dan saya berusaha itu. Jadi alhamdulillah saya tidak tergoyahkan Mbak, walaupun diiming-iming apapun lah gitu Mbak Usi. Iya, itu gini Mbak Usi. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan dijelaskan di neraka nanti orang yang tidak bersyahadat dan orang yang bersyahadat itu akan mengolok-olok orang yang pernah bersyahadat gitu. Kamu pernah bersyahadat, kamu pernah nyembah Allah, kamu sama dengan aku toh, kamu masuk neraka. Lah di situ pertolongan Allah datang Mbak. Siapa saja yang pernah mengucap la ilaha illallah itu pasti dimasukkan ke surga walaupun dia di neraka berapa tahun. Kalau ada peristiwa kayak gitu, ada orang Kristen yang tidak beriman kepada Allah dan dia mengolok-olok Allah, kamu beriman kepada Allah, kamu sama aku di neraka sama saja. Itu pasti akan diangkat ke surga Mbak. Itu pasti, itu di Quran sudah ada. Gitu Mbak Usi. Jadi kalau orang bilang itu keselamatan di Islam itu masih mudah-mudahan, semoga itu nggak benar. Di Islam itu pasti surga asalkan tidak menyekutukan Allah. Itu ya Mbak Usi. Iya, betul. Ya, silakan Mbak Ganep. Ini ada tak mute dulu. Mungkin selama 3 tahun gimana, maksudnya pergaulan Mbak Usi?
selama 3 tahun itu kan saya kan di Ambon tuh. Jadi di Ambon kan bukan rahasia lagi ya, kalau di Ambon kan hampir mayoritas kan Nasrani. Iya, betul. Mayoritas kan Nasrani. Jadi saya sholat. Jadi gini Pak, saya sholat itu ketika kalau saya susah gitu. Kalau Allah sudah jawab doa saya lupa tuh sholat karena posisinya rekan kerja saya, tetangga saya, teman saya kan orang Nasrani semua. Kawan saya yang Muslim paling 1-2 orang aja gitu. Terus kebanyakan kan kolega-kolega juga memang orang sebelah gitu. Jadi akan hal sholat, saya ngaji itu kan jadi lupa ya. Bukan lupa, tapi karena memang ya itu namanya, kalau kita bergabung dengan orang A tetap akan terbawa A, kalau kita bergabung dengan orang B tetap akan terbawa B. Sama dengan halnya saya, karena mungkin keseharian saya bergabung dengan orang sebelah, jadi saya lupa. Nah nanti kalau saya susah lagi, contohnya ada masalah, ada konflik, ada apa, baru sedekat lagi gitu. Terus kayak hidup saya tuh kayak nggak berkah gitu ya. Entah apa yang lumayan, pekerjaan saya di sana lumayan bagus. Tapi kalau menurut orang-orang sangat lumayan banget. Tapi kayak nggak berkah gitu. Kayak nggak ada arah tujuan hidup. Oh, berarti itu sama seperti saya, Mbak. Waktu saya pertama kali ya sholat ya, berangkat ke masjid itu sudah ada ya katakanlah namanya ini yang ngomong juga Muslim ya. Kok tumben kamu sholat, kan sudah hati kecil kan sudah, wah ini suatu tantangan bagi saya ini. Berarti kan menanyakan dia saya sudah kendor ini, waduh kok tumben, berarti kan ada sesuatu yang namanya, kalau orang bilang tumben berarti kan tidak pernah kan, karena memang baru masuk kan. Tapi saya berpikir gini, oke, harus saya lawan dan saya harus mendakwai kamu. Ya sudah, saya rajin gini Mbak, mendakwai kamu dan nanti gini, saya lewat depan rumah kamu, saya sholat depan, maksudnya saya lewat di depan rumahnya, saya pakai sarung, pakai peci, sudah berangkat pulang depan rumahnya. Dia tahu akhirnya lama-lama dia menyadari dan dia menjadi sholat Mbak gitu. Jadi dan itu lama itu Mbak, prosesnya nggak sebentar, sampai 1 tahun. Jadi kita nggak bisa membantah dan kita mendakwai mereka, cuma kita dakwah secara kita yang lakukan aja, kita tetap sholat rajin gitu aja. Jadi justru orang mereka menjadi berpikir, Pak ini Pak seperti ini rajin ya kan, terus jadi kan ditunjukkan akhlak kita Mbak, jadi akhlak kita dengan sholat kita menjadi baik. Jadi jangan namanya terpengaruh dan kita a priori terhadap mereka gini-gini enggak sah, itu dihilangkan Mbak. Cukup kita menjalani dengan yang baik gitu aja. Insya Allah nanti mereka juga akan mengerti gitu. Kalau yang Nasrani kan mengerti, kalau yang Muslim justru yang berat itu yang dari Muslim, karena kan langsung ngomong itu kan. Iya betul. Itu ada adik kita Marwoto, silakan bicara, Dik Marwoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di dalam dan yang nonton. Enggak sih, aku hanya menyimak saja sementara itu dulu. Mungkin dilanjut. Oke, mungkin dilanjut tadi Mbak Usi, untuk selama 3 tahun ini ada tantangan dan penolakan atau apalah istilahnya, perjuangan untuk meneguhkan iman Mbak Usi sendiri. Gimana Mbak Usi? Enggak, kalau untuk, karena ya saya bilang tadi, jadi ketika saya kembali ke Muslim itu kayak udah nyatu aja sama diri sendiri, itu kayak udah nyatu bahwa inilah memang gitu jalan saya gitu. Iya, inilah memang jalan saya gitu. Jadi bukannya gimana ya, kalau saya berdoa tuh, ya Allah aku minta ini, memang nggak langsung hari itu, tapi dengan berjalannya waktu Allah jawab gitu. Kayak semacam dipermudah apa yang saya doakan. Cuman ya itu kendalanya, saya itu jarang sholat, jarang ngaji, jarang ini karena lingkungan ini. Ya, gitu. oke.
karena mungkin ini kondisi Mbak Usi Iya. sendiri, situasinya dan tidak memungkinkan untuk ya berarti mencari jalan yang lain, Mbak, mungkin dari Zoom ini atau dari YouTube Muslim katakanlah kan banyak cara dan banyak jalan, Mbak. Jadi sama seperti saya. Jadi penambahan ilmu tidak dari mana, dari masjid, enggak dari Zoom ini, dari pergaulan teman-teman itu juga Mbak. Ilmu itu yang saya petik itu banyak sekali. Gitu. Jadi mungkin apa ya tapi beruntung ya Mbak Usi tidak ada penolakan yang gimana gitu, nggak ada ya Mbak ya? Iya, nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya cuma berarti meningkatkan iman dalam hati ya ini mencari ilmu di sini di Zoom, di YouTube. Jadi dan bergaul dengan gini, makanya saya kan pernah janji dulu ya, saya nggak akan dulu pulang ke Banjar. Saya lingkungan kan tahu semua kalau saya kan murtad gitu ya, kan saya malu dong. Terus tiba-tiba 2018 itu saya cerai gitu. Otomatis kan pasti orang-orang hukum sosial saya di kampung saya kan pasti jelek gitu. Jadi ketika saya bilang saya tidak akan dulu pulang sebelum saya siap untuk semuanya gitu. Sebetulnya ini saya pulang pun memang belum siap untuk saya pulang karena belum ada yang bisa dibanggakan untuk mama dan papa gitu, untuk keluarga itu belum ada. Cuman saya berpikir gini, kok hidup saya nggak berkah ya? Gaji saya lumayan, tapi kok habis-habis terus, nggak tahu kemana gitu. Jadi hidup saya tuh nggak ada arah tujuannya, sama sekali nggak ada arah tujuannya. Boleh kasih saran Mbak Usi? Iya boleh. Iya, itu kalau di Islam itu kan konsep silaturahim itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi begini, misalkan seperti yang Mbak Usi ceritakan tadi bahwa Mbak Usi punya masalah, cobalah itu masalah itu kalau dihindari atau dibawa lari, itu masalah akan malah tambah besar. Tapi cobalah Mbak Usi walaupun belum siap, walaupun merasa belum mantap gitu, cobalah datang ke tempat Bapak Ibu, bersilaturahim kepada Bapak Ibu itu. Dengan silaturahim itu Mbak, separuh masalah itu sudah hilang Mbak Usi. Dicoba saja kalau nggak percaya. Separuh masalah itu baru kita datang aja itu sudah hilang Mbak Usi. Iya, ini kan saya sekarang ada di orang tua toh. Alhamdulillah. Kirain tadi belum, Mbak. Ya, kan saya sudah bilang saya baru pulang ke Banjar. Gitu. Alhamdulillah, iya. Tapi maaf ini di rumah Bapak Ibu, Mbak Usi melakukan sholat? Sholat semua. Kebetulan ibu saya, ibu saya sama bapak saya kan memang sudah bercerai. Kalau ibu saya memang rajin sekali sholat. Nenek saya juga memang kalau sekarang selama saya di Banjar lagi baru seminggu ini, setiap hari memang sudah sholat lagi, ngaji lagi gitu. Karena memang terbawa di sini. Enggak. Terus reaksi ibu gimana dengan mungkin ada rasa kebahagiaan mungkin loh ini. Pasti ada, karena saya kan memang sudah tahu dari 2018 itu kalau saya sudah kembali toh. Sudah tahu. Jadi ketika datang ke sini ya mungkin memang tidak bilang ke saya bahwa mama bangga gitu. Enggak, cuman saya ngelihatnya tuh kayak terharu gitu ngelihat saya sholat atau memang pastilah ya, nggak munafik lah. Pasti kalau hal itu. Pastilah orang tua tahu kalau anaknya itu selamat dunia akhirat ya pasti bahagialah Pak Ganef. Iya. Seperti saya, bapak saya juga sama. Pada waktu saya kembali itu sampai ini bukan sampai selamatan gitu, saking bahagianya. Iya. Kembali. Walaupun anaknya kaya raya, tapi kalau dia tidak menyembah Allah ya hati orang tua mana yang senang gitu Pak Ganef. Pasti dia lebih senang melihat anaknya punya iman. Apalagi saya kan anak lelaki, dan anak lelaki kan diharapkan doanya kita dari bapak saya kan. Ya walaupun anak perempuan sama sih, cuma kan
doa anak kan apa ya, kan yang apa, doa anak kan bisa katakanlah misalnya ini ekstrim ya, misalnya bapak saya berdosa, kan saya bisa meringankan dosa bapak saya. Kalau ini ekstrim loh, bukan insya Allah bapak saya alhamdulillah teguh. Iya. Mbak Usi, kalau di Zoom ini kan kita setiap hari ngaji, baik yang bisa atau yang belum lancar itu kita sama-sama belajar, Mbak Usi. Jadi supaya kita apa ya, semakin kuat iman Islamnya gitu, Mbak Usi. Karena dengan membaca Al-Quran saja, walaupun kita belum tahu artinya, itu sudah bisa menyelamatkan kita, Mbak Usi. Karena Al-Quran itu adalah bedanya dengan para nabi itu, Al-Quran itu menolak azab. Jadi ketika kita meninggal, kita setiap hari sering membaca Quran, itu Quran itu menolak azab, Mbak Usi. Tapi kalau Nabi memberi syafaat adalah mengambil orang yang sudah kena azab. Jadi bedanya Al-Quran dengan yang memberi syafaat itu begitu. Jadi walaupun kita banyak dosa, kalau sering kita membaca Al-Quran, apalagi ya kita ibadah wajib itu ya harus ya sholat 5 waktu itu jangan sampai ketinggalan. Itu Al-Quran itu membentengi kita dari menerima azab, Pak Usi. Tapi kalau Nabi itu adalah mengambil orang yang sudah kena azab itu untuk diselamatkan. Jadi ya Al-Quran itu sangat luar biasa. Walaupun kita hanya membacanya gitu, Mbak Usi. Jadi di sini kita walaupun tiap malam itu membaca 5 ayat, 10 ayat, ya harapan kita semua yang mengaji di sini, kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Quran itu sendiri, Mbak Usi. Begitu. Iya. Semangat, Mbak Usi. Alhamdulillah. Iya. Monggo kalau ada yang pengen tanya dengan Mbak Usi. Silakan Pak Marwoto. Tidak apa-apa, satu pertanyaan saja Pak Marwoto, silakan. Atau yang lain siapa? Ya katakanlah motivasi tidak apa-apa ya Mbak Usi ya. Ya nggak apa-apa dong. Saya boleh tanya ya? Ya silakan Pak Sony, silakan monggo. Ada kurang lebihnya saya pertanyaan saya, mohon tidak tersinggung Mbak Usi ya. Iya. Satu pertanyaan kalau boleh, apa Mbak Usi sudah bisa baca Al-Quran? Kalau saya dibilang baca Al-Quran, memang dari kecil saya sudah bisa baca Al-Quran. Hanya saja gini, kan ini sudah bertahun-tahun. Saya memang selama 3 tahun ini memang, ya itu seperti yang saya tadi bilang tadi. Kalau saya lagi susah, pasti saya ngaji. Tapi kalau saya lagi happy gitu, udah enggak lagi gitu ya. Udah enggak lagi. Jadi ngaji itu saya bisa, cuman pasti tidak fasih, pasti itu kurang fasih menurut orang yang sudah biasa mengaji, pasti bacaan saya kurang pas gitu. Ngajinya itu waktu Mbak Usi masih di Kristen. Saya ngajinya itu maksudnya di mana ya Pak? Waktu itu atau ngajinya atau sudah kembali ke Islam ngajinya itu? Kalau selama saya kalau selama saya waktu Kristen itu ya tidak ngaji lah. Jadi saya pertama sholat itu ketika saya temui suami saya selingkuh dengan perempuan itu. Iya. Itu saya baru mulai sholat. Iya. Dan saya mulai instan sholat dan ngaji lagi itu ketika saya sudah dari bercerai itu. Iya. Gitu. Iya, jadi di sini itu Zoom ngaji juga itu di tempat Bunda Betty juga punya Zoom ngaji, ada teman-teman banyak kok Mbak Usi kalau pengen ngaji ya kita sama-sama ngaji, wong
Kita Iya. ngaji itu untuk mencari ridho Allah. Jadi bukan karena saya bisa, saya belum bisa. Pokoknya bisa belum bisa, yang penting ngaji. Nanti kan lama-lama bisa gitu Mbak Uci. Iya betul. Loh kok diem kabeh? Pernah Mbak Uci, maaf ini Pak. Ya. Pernah baca kitab dan apa ya? Ya. Terhenyak, kok gini ya? Gitu pertanyaan itu pernah muncul enggak? Gini, kalau yang saya baca itu kan kisah ya. Jadi Alkitabnya memang saya tidak pernah baca sampai selesai, cuman ikut-ikut aja baca-baca sekilas. Itu kan menceritakan kisah dan semuanya itu tentang kebaikan gitu. Jadi kalau saya bilang kok gini, enggak pernah gitu. Cuman yang saya ragu itu kalau saya ke gereja dengerin pendeta khotbah, Tuhan Allah, Tuhan gitu-gitu, kok ada anaknya gitu, kok ada bapaknya gitu. Iya. Berarti pergumulan batin ya, itu sudah dalam hati enggak klik gitu, enggak klik. Gitu. Karena memang dari kecil memang bukan ini, mungkin pemikirannya jiwa saya dari kecil kan bukan ini, kenapa jadi ini? Jadi enggak klub aja. Ya, itu persis seperti yang saya alami sama. Ya, cuma gitu. kalau saya itu baca ada sesuatu yang aneh. Sudah ini awal dulu ya, awal buka Bible ya. Buka Bible itu sudah ada baru pertama kali misalnya di Kejadian pertama itu baru buka Kejadian pertama ayat kedua. Bumi kosong berbentuk. Kosong berbentuk kan berarti kosong kan. Tapi Roh Allah melayang-layang di atas air lah. Kosong kok apa seperti nggak bisa nggak bisa ada pertanyaan batin gitu loh. Ini gimana kok kosong? Iya memang kalau di Alkitab memang seperti itu Pak. Jadi tidak sedetail Al-Qur'an memang ya. Gitu. Belum pelecehan terhadap nabi ya, Nabi Lot kan nabi utusan Allah, tapi kok di Bible dilecehkan dalam arti gini, diberi minum anaknya kan. Ada pernah dengar enggak diberi minum anaknya? Terus enggak, saya kan ya seperti yang saya bilang tadi, saya hanya sebatas saya ke gereja dengerin khotbah, sesekali aja saya buka Alkitab karena memang enggak klop dengan hati, jadi saya tidak mendalami. Kalau nggak salah, kalau nanti punya Google, coba itu buka Kejadian 19 ayat 31-32 itu kan anaknya Lot, cewek itu 2 orang, itu memberi minum anggur pada bapaknya kan, terus bapaknya mabuk terus maaf ini kan memang Alkitab berkata begitu ya, terus bapaknya ditiduri. Nah, terus kan punya anak berapa ya? Sampai berapa turunan itu kan. Ini kan suatu ayat kitab suci kok isinya seperti ini gitu loh. Maaf motong Pak Ganef dan Mbak Uci. Saya turun dulu mau sholat luhur ya. Oh iya. Ya, assalamualaikum Pak Ganef, Mbak Uci dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Mas Marwoto. Gini Mbak Uci, salam kenal, saya Pak Marwoto dari Jepara. Oh iya Pak, salam kenal kembali. Gini Mbak Uci pernah mendengar ya istilahnya membaca kitab jenengan yang sebelumnya itu, di situ ada yang namanya ayat-ayat perang, ayat pembunuhan, ayat-ayat yang istilahnya dalam tanda petik yaitu ayat-ayat porno, pernah nggak? Enggak. Nah, begini Mbak Uci, itu ada beberapa ayat di situ tuh, bukan beberapa ayat sih, tapi sebetulnya tuh banyak ayat di dalamnya, yaitu ayat-ayat perang, ayat pembunuhan, ayat dalam tanda kutip porno dan sebagainya di situ. Jadi beruntung sekali Mbak Uci ini tidak membaca sejauh itu gitu loh. Kalau Mbak Uci membaca sejauh itu ya nanti Mbak Uci juga akan banyak bingungnya loh, kok sebuah kitab kok seperti ini. Seharusnya kan kalau yang namanya kitab suci itu kan seperti ayat-ayat yang
seperti yang aku sebutkan tadi itu sebenarnya tidak ada gitu loh. Seharusnya seperti itu. Itu hanya menambah saja sih bagi aku sih. Tapi beruntunglah Mbak Usi nggak membaca sampai jauh itu gitu loh. Enggak, karena saya kan seperti yang saya bilang tadi, saya kurang mendalami karena nggak klik dengan hati, nggak masuk ke dalam hati saya, makanya saya nggak terlalu mendalami. Ya alhamdulillah, berarti ya benar Pak Ganef ya, bahwasanya Ya, di dalam kitab suci mereka itu kan yaitu tadi ya apa yang aku sebutkan di situ loh, ada perang, bunuh-bunuhan dan ya, ya sebut terus di situ loh. Jadi begini Mbak Usi, Iya. Mbak Usi ini berarti maafkan. Nah coba Mbak Usi istilahnya apa ya, perdalam betul keislaman Mbak Usi, apa ya, kuatkan iman, kemudian kalau Mbak Usi istilahnya masih bimbang dan sebagainya lah, bolehlah Mbak Usi masuk ke Zoom ini atau mungkin mencari literasi yang yang memang valid, atau mungkin kalau di rumah ya Mbak Usi coba ikut-ikut majelis-majelis pengajian seperti ibu-ibu atau bagaimana gitu. Nanti itu akan menambah keimanan Mbak Usi di situ loh. Iya. Gitu. Iya, Majelis pengajian biasanya kan itu kan biasanya pada waktu sore atau pada waktu hari tertentu lah di situ. Iya Pak, iya. Mau lanjut? Aku stand by. Oke, kira sudah banyak panjang lebar ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan lagi Mbak Usi? Untuk sementara belum, nggak ada, habis. Oke, berarti alhamdulillah kita diselamatkan, Mbak. Benar. Iya. Kita sama-sama diselamatkan. Jadi katakanlah gini, Mbak. Oke, ini contoh aja. Misalnya Mbak Usi diberi umur 100 tahun ya. Misal ya. Iya. Tapi setelah itu sisanya berapa juta tahun kan itu kekal, Mbak. Kekal di dalam neraka kan ya. Na'udzubillah min dzalik gitu loh Mas saya. Jadi masih diselamatkan gitu. Kita melalui umur 100 tahun atau mungkin nggak mungkin 80 lah ya, 80 tahun. Iya. Tapi yang kekalnya di neraka kan rugi gitu loh gitu. Iya betul Pak. Ya tapi di sini terus terang nanti di Zoom ini Mbak banyak apa ya? Karena ini terus terang ini Zoom-nya Zoom sepuh-sepuh. Banyak apa ya, banyak gojeknya, tapi nanti ada juga pembimbing juga Ustadz Yusuf yang membimbing. Misalnya ada pertanyaan, saya punya keluhan yang nggak saya penasaran, ada Mbak sini ini bisa dia. Jadi setiap malam itu ada Ustadz Yusuf dari Kudus itu menjawab keluhan, entah itu tentang apalah, tentang persolatan, tentang fikih, ya semua pertanyaan beliau insya Allah bisa menjawab. Oh iya. Iya Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah di sini ada Ustadz yang mumpuni dalam arti apa ya? Kemarin masalah kami yang maksudnya masih panjang itu masalah itu kalau kita dalam perjalanan pesawat misalnya ya, terus sudah masuk waktu sholat, terus misalnya antara duhur jatuhnya di ini yang dibicarakan masalah kosor Mbak jamak. Oh jamak ya. Jadi ternyata di Islam itu mudah, kita dimudahkan gitu loh, nggak ada kesulitan, terjawab gitu loh, apapun pertanyaan apa terjawab. Iya. Ini ada rencana kondur pulang ke Ambon? Ini yang lagi berperang betul-betul dengan jiwa saya itu sangat-sangat berperang beneran. Karena posisinya gini, kalau saya di Banjar sini saya tidak bekerja. Tapi memang secara ini saya bisa lebih dekat dengan Allah gitu ya, lebih inilah. Ya. Tapi
dengan keluarga juga saya dekat, sedangkan saya kalau di Ambon kan saya sendiri, merantau sendiri gitu. Tapi kalau saya di sini saya tidak bekerja, tapi kalau saya balik lagi ke Ambon otomatis ya gila lagi namanya kita merantau, terus di sana itu kan kehidupannya seperti orang barat ya Pak ya. Jadi kehidupannya tuh bebas, beda dengan di sini. Saya tuh jarang sekali dengar adzan, kecuali saya lewat masjid raya itu baru mungkin dengar suara adzan gitu ya secara ini. Tapi kalau jadi aduh susah untuk di ya paham. Gitu. Ya itulah ujian Mbak, tapi seberapa ujian gini Mbak, Allah memberi kita ujian itu semampu kita. Dalam arti gini, nggak mungkin kita kelas 1 SD ujiannya kelas 6 Mbak, benar? Ya betul. Sebatas kemampuan kita, dan nggak sama, mungkin saya nggak mengalami yang ujian Mbak Usi, saya bisa mampu nggak mungkin, tetap sudah Allah sudah ngukur. Betul Pak, betul. Ini juga sebetulnya kalau saya stay di Banjar pun ya ada bisa freelance lah, bisa pekerjaan bisa freelance. Cuman ya itu kayak hatinya memang sudah hati kecil itu memang sudah kayak mendarah daging adanya di sana, adanya di Ambon. Jadi ingin kembali ke sana, tapi di sisi lain saya juga berperang. Kalau saya ke sana jauh dengan keluarga, saya juga nggak bisa dekat seperti di sini gitu. Jadi masih gimana ya? Pokoknya susah untuk diceritakan lah. Saya paham. Tapi kan dimudahkan dengan apa Mbak? Dengan voice note, video call itu. Maksudnya kalau Mbak Usi di Ambon ya misalnya. Iya. Kan masih bisa bersilaturahmi dengan video call. Iya betul memang. Tapi beda aja Pak, beda iya. saja. Iya. Cuma mungkin ya saran saja. Bisa ditunjukkan mungkin gini Mbak. Enggak apa-apa mungkin kalau kita sholat ada masalah kalau kita sholat Mbak. Memang di kerjaan. Enggak ada sih, cuman kan ya itu saya kan gini Pak. Kasarannya saya kan baru kan lama melupakan sholat itu kan lama ya Pak, 8 tahun hampir 8 tahun ya Pak ya. Jadi ketika memulai baru itu kayak asing lagi. Memang enggak ini kayak asing lagi. Jadi kalau lihat orang sholat gitu baru aku mau sholat, tapi kalau enggak. Saya ya itu seperti yang saya tadi katakan dari awal. Saya itu sholat, ngaji, berdoa itu kalau saya lagi kena masalah gitu. Kalau contohnya kena masalah atau ada masalah kerjaan atau gimana, saya baru sholat. Tapi kalau enggak, lupa. Tapi saya ingat. Oh iya saya waktunya sholat. Tapi enggak, kalau melakukan sholatnya enggak gitu. Iya, paham. Ini seperti yang saya alami Mbak, sama. Cuma kan terus gini. Saya melakukan itu ternyata menjadi virus Mbak. Gini, pernah saya tidak sholat sekali. Iya. Terus tidak pernah sholat sekali. Alah kemarin tidak sholat tidak apa-apa kok. Jadi yang saya lakukan saya jawab sendiri dan saya menjadi tidak sholat lagi. Kemarin kan tidak apa-apa. Jadi seperti ada Dan itu virus, sebetulnya virus Mbak. Sekali gitu tidak sholat, benar. Itu virus sudah. Kalau kita tidak sholat, iblis bertepuk tangan, senang. Jadi ya yang saya lawan itu sudah. Kamu semua ini ya dari senang. Pokoknya ada kekuatan. Kalau saya berpikir ada iblis yang bertepuk tangan lah kalau saya tidak sholat. Oh gitu. Iya, memang betul sih. Pak Genef. Ya, Mas. Ini Pak Haji Sunanto, tolong kalau jenengan punya channel, tolong itu di chat Yum, jenengan tulis, baru kemudian kita promosikan di live chat YouTube. Ya, oke, nanti tidak masalah. Ini
ini awal dulu, ini bisa. Iya. Nanti kita berkembang ke anu lagi Mbak Usi. Mbak Usi nanti berkembang ke Zoom yang lebih besar. Oh iya boleh. Jadi gini, ini kan istilahnya kesaksian ya, kesaksian pergolakan batin dan kembali ke Muslim kan. Sama saya juga berapa Zoom kalau tidak salah hampir 3 Zoom, 4 Zoom ini saya. 4 Zoom yang di sini. Sama. Jadi ini biar apa ya namanya dakwah, juga dakwah Mbak dari ini dakwah. Nanti mungkin sebentar nomor WA-nya sudah dicatat dari teman di sini ya Mbak ya. Nomor Sudah masuk grup. Oke. Mungkin saya nanti dipromosikan di channelnya YCC itu kan besar. YCC itu sudah paling besar di Muslim, channel Muslim. Terus nanti yang lain Mbak ada khusus, nanti banyak. Mungkin saya nanti bisa nanti jenengan bisa di kesaksian di Zoom yang lain. Iya. Tapi ini maaf loh, ini coba etis saja ya, etis. Untuk aib yang dirasa kurang nggak usah disampaikan Mbak. Iya, enggak lah. Gitu aja. Mungkin jenengan kan tahu kan bisa. Iya. Nggak usah terlalu open. Enggak. Iya. Ya oke nanti. Tapi Mbak Usi ini stand B-nya cenderungnya dominannya waktu kapan, pagi, siang, malam atau gimana? Selama saya masih di Banjar itu saya nggak ada waktu ada kegiatan apa-apa. Oke, nanti malam kalau bentar, nggak rencana mau kemana dulu, mau ke sini dulu nanti malam ngaji atau gimana dulu? Saya mah bebas-bebas aja, nggak kemana-mana, saya stay di rumah. Enggak, maksudnya rencana masuk Zoom gitu loh. Terserah yang mana baiknya aja, Pak. Ya, bentar. Sekali ini nanti malam kita mulai di sini dulu. Setelah itu nanti setelah di sini kan mungkin saya yakin saya dengan Mbak Usi lancar baca Al-Quran, lancar Mbak Usi karena Mbak Usi kan dari kecil basicnya sudah matang. Nanti kalau sudah sini, kalau dirasa sudah oke, berarti nanti saya promosikan untuk kesaksian di Zoom besar, Mbak. Aduh, malu. Enggak gini, bukan malu. Di Zoom besar itu dakwah, Mbak, karena di sini terakhir ini yang kesaksian itu dari Australia malah itu. Siapa itu? Siapa Pak Marwata yang Australia itu? Bunda siapa? Aku lupa, Pak. Lah ya ono kan. Banyak Mbak Usi dari manapun, ada yang dari kalau nggak salah dari Jepang juga ada, dari Australia ada, dari Amerika ada, banyak kok. Gitu. Kesaksian di sana. Tapi gini, kalau misalkan di sini nggak apa-apa, misalkan kesaksian lagi di sini nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ke YCC atau mungkin di PI Penegak Islam, tolong kesannya tuh jangan dipaksa gitu loh. Kesannya jangan dipaksa. Artinya gini, secara natural saja lah. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya yang kurang penting menurut Mbak Usi, ya nggak usah dijawab. Gitu. Misalkan pribadi, misalkan siapa nama suaminya, berapa, nah itu nggak perlu itu. Yang penting gini, yang penting nggak perlu. Yang penting gini Mbak, bisa nomornya dicatat di note di chat ini Mbak. Nomor saya udah ada anggota di sini Pak Ganep. Ya oke. Berarti saya nanti minta biar jangan malam deh ya, nanti kalau kesaksian saya enggak, kalau ini kan segera kan bisa buat konten gini Mbak, biar buat konten untuk dakwah namanya ya maksudnya kembali ke Muslim gitulah, katakanlah kembali ke Muslim. Jangan malam atau mungkin nanti aja Mbak. Nanti saya minta nomornya ya Mbak Nanto. Nanti setelah saya minta Mbak Nanto, nanti Mbak Usi saya hubungi, nanti masuknya link itu. Ya. Iya, oke ya. Biar nanti kesaksian nanti saya hubungi
nanti saya masuk sana dulu. Nanti masuk sana dulu biar nanti karena sudah Pak Ganet. Iya, ini gimana? Kan masih pengakraban. Nanti biar enggak canggung, jangan tergesa-gesa dulu. Biar akrab dulu, ngaji dulu, masuk dulu. Nanti kalau biar orangnya enggak, biar acaranya enggak tergesa-gesa, jadi enak. Oke. Ya oke, berarti anu aja ya Mbak, namanya sorry tadi saya mungkin tergesa-gesa. Biar apa? Familiar di Zoom dulu, maksudnya familiar nyantai dulu di Zoom, nggak kaku, nggak gimana di sini dulu. Iya. Nyun sewu, Pak Sunanto, aku mau tanya, jenengan ini punya channel YouTube nggak? Kalau punya channel YouTube, ya kita promosikan sekalian gitu loh. Mumpung di sini di bawah ini ada teman-teman dari dari SAI selama Satu Agenda Islam yang mempunyai gerakan GSM, yaitu Gerakan Saudara Muslim. Itu biasanya kalau di hari malam Minggu atau mungkin di malam Jumat, biasanya kita itu melakukan yang namanya gerilya, yaitu untuk menaikkan subscriber channel-channel Muslim yang istilahnya subscribernya masih kurang, dan menambah jam tayang yaitu viewer, kemudian kita melakukan yang namanya like dan share gitu. Monggo itu Pak Haji Sunanto memberikan linknya, nanti kita lakukan seperti itu. Ya. Ya itu di live chat aja udah Sunanto Channel namanya. Di live chat? Iya. Di live chat. Channel. Enggak di channel di live chat dalam kalau ini belum ada. Atau di mana nih? Biar kita mencari. Di live chat YouTube itu kan saya pakai nama Sunanto Channel. Enggak, masalahnya gini, kalau kita mencari Sunanto Channel itu yang kalau aku sendiri ya, itu yang bergambar haji atau yang mana itu? Iya, yang gambar haji. Yang itu yang ada 180 subscriber dengan 145 video. Iya. Oh, boleh aku share screen enggak? Kalau share screen enggak boleh, tapi misalkan saya coba mencari yang namanya yang mencari linknya, kemudian kita turunkan di live chat Zoom dengan cek itu benar apa enggak, kemudian aku berikan di live chat YouTube. Enggak apa-apa. Coba aku share screen. Kalau ada tuh kok hilang dia? Nih. Oh ya benar itu, udah ketemu. Ya ini tinggal untuk aku sendiri mau subscribe, kemudian misalkan ada satu video, kemudian aku tak like gitu loh. Nah, sip, seperti ini. Yang tadi jump. Udah siap, nggak perlu ditampilkan lagi, nanti tak kasih linknya ke grup SAI biar di like dan share gitu dan di subscribe. Oh ya. Kasih. Terima kasih. Mungkin dilanjut sambil gantian, kalau yang mau sholat zuhur gantian dan standby, monggo. Bu Usi, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya, gitu. Baru ini dengar suaranya. Bunda. Gitu ya, kalau di sini enak, kalau di sini enak kita ngobrol, banyak teman-teman di sini, banyak yang punya ilmunya mumpuni di sini. Jadi kalau ada masukan-masukan, kalau ada kendala nanya saja sama teman-teman di sini ya, Bu ya.
Iya Bunda, terima kasih. Iya. Mbak Usi nanti malam masuk saja sini. Nanti Pak Ustadz mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Usi. Tadi malam sudah saya sampaikan. Itu sekitar jam berapa ya Pak ya? Jam habis Isya. Oh gitu. Oh iya siap Pak ya. Jam 8 lah. Ya ngobrol. Jam 8 juga udah ada. Pengajian kalau weekend semua. Oke siap Pak. Oke. Pak Sunanto, alhamdulillah sudah aku subscribe. Sementara belum bisa aku like karena harus aku nonton dulu. Istilahnya minimal 5 menit baru kemudian aku like. Kalau misalkan aku langsung like itu biasanya hilang. Iya. Isinya intinya sama Pak, itu pengajian semua. Enggak apa-apa Pak. Tapi kalau bisa jenengan bisa ikut live bisa juga. Atau misalkan jenengan video reaksi atau apalah dari mana kemudian jenengan upload, kemudian nanti kita sama-sama kalau aku sudah subscribe tapi mungkin teman-teman yang lain mungkin belum, nanti kita like sama-sama gitu. Iya. Biar apa? Biar ini loh, biar cepat. Pak Marwato, zaman di pos kampling. Ya Pak Geneh, monggo. Sisan cek subscribe di MC channel. Udah aku kalau ini sudah aku subscribe nih. Udah aku like. MC channel ini toh? Udah. Cuman gini, kalau misalnya ada teman-teman yang ada di sini, artinya para ustadz di sini memiliki channel YouTube, ya nggak apa-apa dipromosikan gitu, biar kita menaikkan subscriber, kemudian kita nanti menonton sebentar, ya mungkin 5 menit atau lebih, kemudian kita like gitu loh, biar apa? Biar menambah nilai dakwahnya gitu loh. Itu aja sih. Pak Marwoto. Ya, gimana Bu Betty? Jangan lupa juga MMO-nya, MMO channel di like. Oh, MMO. Sudah itu. Sudah. Orang sering komen di live chat. Nah, Bunda sih nggak pernah komen di live chat, tadi nggak tahu. Biasanya gini. Biasanya aku di komen-komen tuh gini loh. Maaf cari ini Ken. Oh iya, pernah baca. Iya maaf ya. Bukan apa, maksudnya nggak fokus karena ke ini lagi, keluar lagi. Enggak apa-apa. Tapi kan yang penting MMO kan sudah aku subscribe itu. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Maksudnya ke teman-teman yang lain lagi gitu. Oke, siap. Kalau di SAI kalau nggak salah sudah semua itu. Kalau di SAI, Satu Akidah Islam. Itu sudah semua kalau nggak salah. Udah. Iya. Cuma channel MC channel ini ya baru saja aku ketahui ya, karena apa? Karena apa ya? Aku subscribe gitu loh. Aku subscribe. Atau mungkin ini nama ganti, aku nggak ngerti itu. Kemudian nama ganti. Aku tak takon Pak Marwoto. Ya, monggo. Kok tadi Pak Marwoto tahu di sini di YouTube atau gimana? Gini, mungkin ini ganti nama mungkin, tapi channel ini sudah aku subscribe sehingga kalau ada notifikasi akan masuk gitu loh. Oh gitu ya, berarti meskipun beda channel tapi sudah di subscribe kemarin ya? Udah subscribe. Nah, mungkin begini Pak Sony, apakah nama channel ini memang asli atau ya, mungkin agak berubah, saya ganti. Oh ya benar, gini Bang Genef. Biar enak itu loh penyebutannya. Betul, gini Ustadz Genef, Ustadzku. Maksud gini, seandainya channel itu sudah kita subscribe, walaupun nanti ganti nama, itu tetap terekam, dan nanti misalkan ada notifikasi akan muncul, sehingga aku dan beberapa teman yang di SAI itu kalau sudah subscribe akan muncul notifikasi baru. Dan nanti yang berafiliasi ke